Eropa dibiarkan sekarat, AS berpotensi panen cuan di tengah krisis yang melanda Eropa. Amerika Serikat memiliki potensi untuk mencari keuntungan di tengah krisis energi, khususnya gas yang terjadi di Eropa. Hal ini dilakukan dengan mengekspor lebih banyak gas alam cair LNG ke wilayah itu. Mengutip laporan Washington Post, metode ini dipercaya mampu mengurangi tekanan permintaan global sehingga selain menyelamatkan Eropa dari krisis, hal ini juga dapat menurunkan harga energi global. Jika Rusia terus menjual minyak ke pasar dunia dan hanya mengurangi ekspor gas Eropa, pengaruhnya terhadap ekonomi AS mungkin akan minimal. Bahkan itu bisa membantu perusahaan AS yang memproduksi gas alam. Meski begitu, ada hambatan yang dihadapi AS dalam menambah pengirimannya ke Eropa. Pasalnya, proses untuk menambah pengiriman ini tidak dapat dilakukan dengan cepat. Menurut Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, AS tentu saja sangat prihatin dengan seluruh pandangan global dan AS melakukan semua yang mereka bisa di bidang LNG untuk membantu. Selain itu, AS juga dihadapkan oleh ancaman penghentian total ekspor minyak dan gas dari Rusia ke Eropa. Pasalnya, hal ini dapat mendorong harga minyak dan gas ke level tertinggi sehingga konsumen di negeri Paman Syam juga akan terpengaruh. Matthew G. Sander, seorang ekonom dari Edinburgh College, mengungkapkan jika Eropa jauh ke dalam depresi setelah Rusia menutup ekspor energi dan minyak untuk menjadi 150 US dollar per barel dan kemungkinan dampak AS sama yang sangat-sangat buruk. Eropa tidak membutuhkan musuh ketika memiliki Kanada dan AS sebagai teman. Rupanya negara-negara Amerika Utara telah menolak untuk membantu Eropa. Eropa menjadi gelap, ekonominya didukung oleh ventilator dan krisis pangan memburuk. Tetapi AS dan Kanada hanya memilih untuk mengingkari janji mereka dan membiarkan UE hancur. Awal tahun ini saja ketika Rusia bertikai mengetuk gerbang Eropa, malah AS dan Kanada lah yang mendorong Brussels untuk membuka Grendel. Mengingat ketergantungannya yang besar pada energi Rusia, UE enggan bersetegang dengan Rusia sejak hari pertama invasi Rusia. Tapi kemudian Washington dan Ottawa dengan cepat memberanikan Uni Eropa dengan janji-janji besar dan kuat mereka. Kedua negara mereka menekan Eropa untuk tidak membeli minyak dan gas dari Rusia dan mengambilnya dari Amerika. Biden mengumumkan bahwa begitu UE menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, AS akan meningkatkan produksi minyak untuk mengisi kekosongan. Trudeau juga mengatakan dirinya sedang melihat bagaimana Kanada dapat meningkatkan lebih banyak minyak dan gas Eropa. Eropa mengambil kata-kata ini pada nilai nominal dan mengumumkan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap mengambil energi Rusia. Rencana diumumkan untuk segera menghindari batu bara Rusia, sementara Brussels berjanji untuk menghapus minyak dan gas Rusia pada akhir tahun. Dan untuk memuaskan dahaga akan gas dan minyak, UE kemudian memandang Kanada dan AS dengan optimis. UE tidak punya pilihan. Sanksi AS terhadap Iran membuat hampir tidak mungkin bagi Eropa untuk mengimpor minyak Iran. Hal yang sama juga terjadi pada minyak Venezuela. Negara-negara Afrika Utara seperti Libya dan Maroko berhutang kesetiaan mereka kepada Rusia. Jadi tidak memberikan bantuan kepada Eropa. Kini Eropa berada di tangan Kanada dan Amerika Serikat sekarang, dan lihat bagaimana kedua negara menanggapi krisis energi di Eropa dengan memintanya untuk mati. Pekan lalu saja ketika Kansler Jerman Olaf Scholz mengunjungi Kanada untuk mengamankan kesepakatan gas, Trudeau dengan cepat menawarkan dia kesusahan. Lalu Trudeau menolak gagasan itu dengan mengatakan tidak pernah ada kasus bisnis yang kuat untuk mengirim LNG Kanada ke Eropa. Sebaliknya, Trudeau membuat alasan kuat untuk mengekspor gas hidrogen Kanada ke Eropa. Namun ide ini sangat bodoh sehingga Scholz pun menganggapnya bodoh. Bagaimanapun, hidrogen hanya menyumbang 2% dari total konsumsi energi Eropa, dan bahkan seorang siswa kelas 5 tahun bahwa dibutuhkan berapa dekade lagi sebuah negara untuk beralih dari LNG ke hidrogen dan membangun infrastruktur yang cukup relevan. Dan sekarang lihat apa yang telah dilakukan Biden untuk memenuhi janjinya. Dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Produksi LNG AS sedikit meningkat dari 95,1 miliar kaki kubik per hari pada Oktober 2021 menjadi 97,5 pada Desember 2022. Omong-omong, peningkatan yang dapat dijanjikan ini juga dikaitkan dengan kebijakan era Trump saja. Namun para ahli mengatakan AS sebenarnya dapat menghasilkan 569 miliar meter kubik gas per tahun. Tapi ini 4 kali lipat dari produksi AS sekarang. Tapi coba, penting bagi Biden tetapi lingkungan lebih penting. Jika kebutuhan gas Eropa dipenuhi dan jika ekonominya diselamatkan, agenda hijau barat ditakdirkan untuk mendapatkan pukulan berat. Bagi Presiden berusia 79 tahun ini, mengatasi perubahan iklim adalah prioritas utamanya. Eropa berada di ambang bencana total sekarang, seperti Jerman, Inggris menjadi gelap gulita. Industri tengah-tengah untuk gas Rusia, orang-orang di Polandia tidak memiliki batu bara yang tersisa untuk menghangatkan diri di musim dingin, dan ketidakstabilan publik serta politik mengambil alih seluruh benua hingga kesusahan sipil mungkin akan segera pecah.
Tetapi untuk juara hijau, Trudeau dan Biden tidak apa-apa. Selama itu sesuai dengan agenda hijau mereka. US sekarang mulai menyadari betul bahwa kepercayaan buta terhadap AS dan Kanada membuat dirinya menggali kuburannya sendiri. Rusia bikin UE galau hingga terpecah, ini buktinya. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mendesak negara-negara yang berselisih untuk segera menyelesaikan perbedaan pendapat dalam membatasi perjalanan bagi warga Rusia. Dalam peringatannya tersebut, Borrell mengatakan Eropa harus tetap bersatu dengan Moskow meski serangannya ke Ukraina sudah berjalan 6 bulan. Ia juga membuat peringatan saat para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul di Praha untuk pembicaraan hari kedua terkait penangguhan perjanjian fasilitas visa dengan Rusia. Borrell menjelaskan kepada wartawan bahwa Uni Eropa harus mencapai kesepakatan dan keputusan politik. UE tidak boleh terlihat terpecah belah dalam hal yang begitu penting. Langkah itu akan membuat orang Rusia menunggu lebih lama dan membayar lebih untuk visa perjalanan ke negara-negara UE. Tetapi 27 negara anggota terbagi antara memberlakukan atau tidak larangan pariwisata menyeluruh warga Rusia, meskipun ada seruan berulang-ulang dari Ukraina untuk membuat orang Rusia bisa membayar harga dari serangan Presiden Vladimir Putin. Negara-negara Timur dan Nordik mendorong larangan langsung, sementara Jerman dan Prancis telah memperingatkan rekan-rekan mereka bahwa tautan itu akan menjadi kontraproduktif. Beberapa negara bagian timur mengatakan mereka akan terus maju dengan larangan visa sendiri jika tidak akan ada kesepakatan UE. Menurut Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkēns, larangan langsung akan mengirim pesan yang sangat jelas kepada warga Rusia hanya sementara. Warga Ukraina sekarat, mereka tidak dipersilakan datang ke Eropa. Rinkēns tidak menganggap serius argumen bahwa mengunjungi Eropa orang Rusia akan belajar banyak bagaimana mengubah negara mereka. Estonia, Finlandia, Lituania, Latvia, dan Polandia telah menyerukan dalam pernyataan bersama untuk langkah-langkah di seluruh Uni Eropa untuk secara tegas mengurangi aliran warga Rusia ke Eropa menurut laporan Financial Times. Sampai langkah-langkah seperti ini diterapkan di tingkat UE, mereka akan mempertimbangkan untuk menetapkan langkah-langkah sementara di tingkat nasional. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga mendorong langkah-langkah yang lebih keras. Ia mengatakan kepada Reuters bahwa larangan visa adalah tanggapan yang tepat terhadap perang agresi genosida Rusia di jantung Eropa didukung oleh mayoritas warga Rusia. Seorang pejabat UE juga mengatakan Republik Ceko yang memegang jabatan presiden bergilir UE mengusulkan agar para menteri menyetujui penangguhan perjanjian fasilitas visa sebagai langkah pertama memberikan batasan untuk Rusia. Lebih dari 1 juta warga Rusia telah memasuki blok itu melalui titik-titik perbatasan darat sejak awal serangan Rusia ke Ukraina. Kebanyakan dari mereka melalui Finlandia dan Estonia, kata Vodek Badan Perbatasan UE.